sunnah yang biasa Rasulullah lakukan di malam hari. Ada beberapa sunnah yang tidak harus di malam hari. Sunnah itu berkaitan dengan aktivitas. Bisa jadi aktivitas itu malam hari, bisa jadi siang hari. Seperti masuk rumah, keluar rumah, berangkat ke masjid, wudhu, sunnah-sunnah sholat setelah wudhu. Itu sunnah yang kaitannya dengan aktivitas, bukan dengan waktu. Tapi ada sunnah yang memang kaitannya dengan waktu, seperti sholat sunnah sebelum maghrib, setelah maghrib, setelah isya, doa-doa sebelum tidur. Maka saya akan membahas yang pertama, sunnah yang biasa diamalkan oleh Rasul pada waktu sore hari adalah membaca wirid, berzikir di pagi dan di sore hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengisi waktunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Kata Allah, Muhammad, ingatlah kepada Tuhanmu di dirimu tadarruan, dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, kita penuh dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunal jahri minal qaul, tidak usah keras-keras, tidak udah sampai orang kampung semua pakai mic ya, subhanallah, gak perlu orang kampung dong. Berzikir di dirimu, cukup kau yang mendengar. Wadunal jahri minal qaul bil wuduwi wal asal, pada waktu awal hari dan di akhir hari. Dan seharusnya seorang muslim itu tidak cuma berdoa, tidak cuma berzikir kalau punya masalah. Banyak di antara kita kalau lagi susah, wiridnya habis asar nggak langsung turun dari masjid, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau lagi seneng, assalamualaikum, assalamualaikum, alatul. Ini syukur, anda punya janji nih. Lagi susah, lupa sama janji semuanya. Dan itulah gunanya berzikir. Allah mengatakan, wala takun minal ghafilin. Jangan kau menjadi orang-orang yang lengah, yang lalai. Zikir mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengenal Allah dalam waktu susah, Allah akan kenal kita pada waktu. Tatkala kita mengenal Allah pada waktu suka, pada waktu kita bahagia, senang, Allah akan kenal kepada kita pada waktu kita susah. Maka membaca zikir, yang pertama, Allah tidak akan melupakan kita. Yang kedua, zikir adalah hisnul muslim, sebagai benteng untuk diri kita. Banyak orang terkena sihir, kemasukan jin. Kalau sudah kemasukan jin atau kena sihir, baru ribut cari orang yang meruqyah dia. Ketika sebelum itu di mana dia? Itulah gunanya zikir, mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang kalau sudah kena sihir berbulan-bulan di ruqyah, tapi kalau sebelum itu dia mengobati, menjaga dirinya dengan zikir. Seorang ibu mengajari zikir kepada anaknya, dengan anaknya digendong dia, bacain zikir-zikir. Bapak juga seperti itu, insya Allah akan selamat rumah kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang pertama, banyak sekali zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca di sore hari dan pagi hari. Dan alhamdulillah di Saudi ini sudah banyak dicetak ya, insya Allah. Siapa yang sudah hafal zikir pagi sore? Siapa yang membaca nggak hafal? Cuma kalau baca itu kayak saya sekarang ini pegang naskah baca. Siapa yang membaca rutin zikir pagi sore? Apa yang Anda rasakan setelah Anda membaca itu? Kalau suatu hari Anda lupa tidak membaca, apa yang Anda rasakan? Gelisah. Itulah, orang akan mengetahui makna ketenangan ketika dia mendapatkannya. Jadi orang biasa tenang, tahu-tahu gelisah, dia tahu ada yang kurang dari dirinya. Salah satu kekurangan itu adalah dengan tidak berzikir. Tapi orang biasa gelisah terus nggak merasa, gue dari dulu nggak zikir juga seperti ini.
Karena tiap hari seperti itu dia. Tapi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nikmat batin ya, nikmat hati. Karena letak kebahagiaan itu di mana? Di mana letak kebahagiaan? Di hati. Kalau letak kebahagiaan itu di harta, kesian banyak orang yang nggak bahagia. Tapi karena Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati, semua orang bisa bahagia. Semuanya. Karena semua orang punya hati. Gak ada di dunia ini orang yang punya hati. Tapi orang yang gak punya duit banyak. Itulah rahmat Allah. Semua orang punya hati. Dan zikir termasuk. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang hati. Salah satu yang dibaca oleh Rasulullah SAW, supaya saya nggak jauh-jauh, saya akan membacakan. Waktu saya tinggal 30 menit. Rasulullah biasa membaca Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqin faminka wahdaka la syarika lak. Kata Rasul, barang siapa yang membaca ini maka dia telah melaksanakan syukur dia pada hari itu. Apa arti doa ini? Allahumma ma asbahabi min ni'matin, ya Allah pada pagi hari ini. Kalau pagi, kalau sore, Allahumma ma amsabi, pada sore hari ini Allah tidak ada nikmat yang ada pada diriku dan pada semua hambamu, semua makhluk ciptaanmu kecuali darimu ya Allah. Suatu pengakuan yang sudah nggak ada lagi Allah yang ada pada diriku, yang ada pada istriku, yang kau berikan kepada anakku, yang kau berikan kepada tetanggaku, yang kau berikan kepada orang-orang semua di dunia ini dari kau ya Allah. Faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur, maka bagimu segala puji dan syukur. Itu Anda akan rasakan ketika Anda membaca ini, ya Allah, betul nikmat ini dari kau. Kalau kau tidak berkehendak, aku nggak bisa merasakan nikmat ini. Dan nikmat rasa sehat yang kita rasakan itu juga nikmat dari Allah SWT. Di antara doa lainnya yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW disengat kala jengking. Kita lihat tentara Allah ini banyak sekali. Semut itu juga tentara Allah. Mungkin Anda tidur tahu-tahu masuk ke telinga Anda harus ke dokter spesialis telinga mengeluarkan semut itu. Maka kita harus memohon kepada Allah supaya kita dijaga dari ciptaan-ciptaan Allah ini. Sahabat datang, ya Rasulullah, aku kemarin disengat kalajengking, katanya. Ama annaka lau qulta, andai kata kau membaca atau berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya Allah aku berlindung dengan kata-katamu, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejahatan segala ciptaan Allah, maka kau tidak akan disengat kalajengking. Siapa yang baca ini? Insya Allah banyak, karena semuanya takut disengat kalajengking. Ingat, cobalah kita membaca hal ini. Anda jangan cuma membaca untuk diri Anda, anak Anda. Siapa tahu kadang-kala Anda ninggal anak Anda ada ular di rumah, gigit anak Anda. Maka bacain. Rasulullah SAW juga biasa membacakan ini kepada cucunya Hasan dan Husain. Itu Rasulullah. Rasulullah masih berdoa memohon kepada Allah yang sudah dijaga oleh Allah SWT, yang sudah paling sempurna amalannya. Bagaimana dengan kita? Wah, aman, aku sudah baygon semuanya. Anda tahu bagaimana nyamuk malaria datang? Baca doa, insya Allah selamat, dijaga semua. Kemudian di antara doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW sore hari adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali Rasulullah biasa membaca itu pagi dan sore hari, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, nggak di bumi nggak di langit. Subhanallah, apa yang kita harapkan sudah. Orang kalau hujan dia takut dengan petir dan halilintar, tapi dengan doa ini dia, ya Allah mudah-mudahan Kau jaga aku, dan insya Allah dijaga oleh Allah SWT.
Di antara